kasus ledakan amunisi di Garut. Nah, di sini kita sebagai warga sipil menuntut kejujuran TNI. Kenapa ada warga sipil yang terlibat dalam pemusnahan amunisi yang nggak kepake itu? Karena apa? Kita menuntut kejujuran karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh Kapus Pen TNI, Maijen Christomei Sianturi, itu adalah sebuah blunder dan kesalahan yang sangat amat besar bagi saya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari kasus ledakan amunisi di Garut. Nah, di sini kita sebagai warga sipil menuntut kejujuran TNI. Kenapa ada warga sipil yang terlibat dalam pemusnahan amunisi yang nggak kepake itu? Karena apa? Kita menuntut kejujuran karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh Kapus Pen TNI, Maijen Christomei Sianturi, itu adalah sebuah blunder dan kesalahan yang sangat amat besar bagi saya. Karena selain nggak jujur, apa yang disampaikan itu justru malah memperburuk citra TNI di masyarakat. Sebelumnya, kita simak dulu pernyataan dari Kapus Pen TNI Maijen Christomei Sianturi berikut ini. Baik, di sini kan ada korban dari masyarakat sipil juga begitu Pak Christomei. Mengapa pada akhirnya masyarakat sipil ini bisa berada di wilayah pemusnahan tersebut begitu Pak? Ya. Informasi awal yang kami terima, yang memang menjadi kebiasaan masyarakat sipil di sekitar tempat tersebut, apabila ada peledakan atau pemusnahan, mereka datang ke tempat itu untuk mengambil sisa-sisa munisi tadi, logam-logam dari munisi tadi, apakah itu tembaganya, ataukah besi dari munisi yang memang sudah meledak tadi. Karena itu kan apabila dikumpulkan, akan mungkin nilai jual, ada besi, ada tembaga, ya itu kan ada kuningan, ya. Itu kan mulai nilai jual. Mungkin masyarakat di sana ingin mengumpulkan itu kembali. Nah, tapi nanti biarkanlah tim investigasi kita bekerja, mengamati atau mencari tahu, mencari data, kenapa sih mereka ke sana itu dan berbondong-bondong sehingga bisa terjadi ledakan tersebut. Kemudian kan yang menjadi korban juga kepala gudang munisinya, Kolonel CPL Antonius Hermawan. Artinya seorang kepala gudang juga ikut dari korban. Nah, kita mencari apakah memang ada prosedur tetap yang memang perlu kita evaluasi dalam rangka pemusnahan munisi yang sudah kadaluarsa ini. Nah, biarkanlah tim investigasi bekerja untuk mencari data, mencari bukti, kemudian mengevaluasi kejadian ini. Nah, di sana kan jelas apa yang disampaikan oleh Kapus Pen TNI bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk datang ke sana, kemudian mengambil sisa-sisa atau selongsong amunisi itu yang berupa logam, ada besi, ada tembaga, ada kuningan, untuk dikumpulkan dan kemudian punya nilai jual, ada dijual lagi. Nah, sementara keluarga dari korban itu kemudian menolak pernyataan dari Kapus Pen TNI ini. Mereka menyatakan bahwa keluarga mereka itu bukan pemulung, mereka bukan pencuri, mereka bukan pencari besi bekas, bukan pencari logam bekas. Mereka dipekerjakan oleh TNI. Beberapa anggota keluarga dari korban ini mengatakan bahwa adiknya atau mungkin juga ayahnya atau mungkin saudaranya itu sudah dipekerjakan, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Dan mereka tidak hanya bekerja ketika pemusnahan amunisi yang tidak terpakai itu tidak hanya di Garut saja. Ada yang kemudian ikut ke Manado, ada yang ikut ke beberapa wilayah yang lainnya. Mereka sering dipanggil oleh pihak TNI untuk diikutsertakan dalam pemusnahan itu. Nah, itu yang menurut keluarga itu sudah biasa. Bahkan ada yang berlangsung sampai 10 tahun. Makanya mereka menolak ketika keluarga mereka yang sudah meninggal ini dibilang adalah mereka ini pemulung. Kemudian itu menjadi kebiasaan warga untuk mengambil besi-besi bekas atau logam-logam bekas yang punya nilai jual itu. Nah, yang menurut saya blunder dari seorang Kapus Pen TNI adalah bagaimana prosedur pengamanan ketika ada pemusnahan atau peledakan amunisi yang tidak terpakai, lalu kemudian ada warga sipil yang masuk ke sana tanpa ada pengawasan atau tidak dihadang oleh anggota TNI. Itu sangat amat mustahil. Karena apa? Karena kita melihat pengamanan. Jangankan ketika ada pemusnahan amunisi yang
tidak terpakai itu untuk masuk ke komplek TNI saja, entah itu TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, atau Angkatan Laut, kita pasti diberikan prosedur yang sangat ribet. Mau masuk, katakanlah kita punya saudara kita ditugaskan di satu wilayah, kemudian itu kebetulan dekat dengan rumah kita. Kalau kita akan mengunjungi saudara kita, pasti di pos penjagaan itu kita harus meninggalkan identitas, kemudian ditanyakan tujuannya kemana, mau berkunjung ke rumah siapa, ada kepentingan apa. Itu pasti ditanya-tanya seperti itu, kemudian harus meninggalkan identitas kita. Apalagi ini adalah hal yang sangat penting ketika pemusnahan amunisi itu. Kemudian ada warga sipil sampai bisa menerobos masuk dan bisa menghalangi, melewati hadangan dari anggota ini. Itu kan sangat amat nggak mungkin. Sangat amat tidak mungkin. Apalagi kalau kita melihat video yang beredar sekarang. Videonya saya tampilkan ini. Bagaimana detik-detik sebelum pemusnahan itu. Apa yang terjadi di sana. Kalau kita melihat bahwa amunisi-amunisi yang sangat berat itu dipukul, diketok-ketok. Lalu kemudian ranjau-ranjau itu diduduki. Apakah itu prosedur pengamanan yang sebenarnya? Nah, kan kita kemarin sudah tahu bahwa ada 13 orang korban. 4 orang dari personil TNI, lalu kemudian 9 orang adalah warga sipil. Nah, ini yang dituntut pertanggungjawaban TNI. Kok bisa TNI kemudian melibatkan warga sipil yang tidak terlatih, yang kemudian mereka tidak punya pengetahuan tentang amunisi, lalu kemudian diajak untuk ikut memusnahkan, memisahkan antara amunisi dengan logam yang punya nilai jual. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa bisa mereka dilibatkan di hal seperti ini, bahkan berlangsung selama 10 tahun lebih? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah, yang menjadi blunder sekarang, seperti yang saya sampaikan tadi, keterangan dari Kapus Pen TNI, kalau misalkan memang itu, ini kan menjadi buah si malakama. Dengan kalau dia memberikan pernyataan, misalkan, iya, memang kita melibatkan warga sipil untuk membantu kami. Itu akan menjadi blunder. Bagaimana prosedurnya? Bagaimana warga sipil yang tidak punya pengetahuan tentang amunisi kemudian dilibatkan dalam pemusnahan? Kalau misalkan yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Kapus Pen TNI tadi, ketika warga itu kemudian sudah terbiasa mengambil besi-besi bekas atau logam-logam yang kemudian bisa punya nilai jual, itu juga menjadi blunder yang besar lagi kemudian. Pasti akan merembet kemana-mana. Blunder yang pertama, kok bisa prosedur ini pengamanannya seperti apa? Proses pemusnahan belum selesai, masyarakat kok bisa kemudian masuk? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalkan memang masyarakat ini sudah terbiasa melakukan itu, kemudian dibiarkan oleh anggota TNI, kemudian diambil besinya, dijual, besi, tembaga, dan kuningan ini kemudian memiliki nilai jual dan mereka mendapatkan uang. Uangnya lari kemana? Apakah uangnya ini kemudian masuk ke pribadi masyarakat itu? Saya rasa nggak mungkin. Tidak mungkin. Pasti ada semacam bagi hasil. Kalau misalkan mengizinkan sesuatu untuk terjadi, pasti nanti ada imbalannya. Itu adalah hukum alam. Itu yang terjadi. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, kejujuran dari pihak TNI. Ayo ungkap sebenarnya ini sebetulnya ada apa? Kenapa masyarakat sipil bisa dilibatkan? Kemudian bagaimana prosedur pengamanannya? Lalu kemudian ini kenapa bisa terjadi selama puluhan tahun dan dibiarkan? Nah, apakah ini nanti kemudian juga terjadi di wilayah-wilayah yang lain? Itu juga harus ditelusuri. Karena ini sudah memakan korban. 13 nyawa itu bukan hal remeh, bukan hal sepele. Pihak TNI tidak bisa hanya meminta maaf. Ini harus diungkap supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, sekarang kalau misalkan ini terus-terusan terjadi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI yang selama ini sudah dianggap baik, ini akan kemudian semakin luntur. Berawal dari revisi Undang-Undang TNI kemarin hingga sekarang. Nah, apalagi kemarin beberapa waktu belakangan ini, TNI kemudian mulai masuk ke kampus, mulai masuk ke ranah-ranah sipil. Itu kan yang terjadi. Nah, sekarang dengan keadaan ini kan akhirnya timbul pertanyaan dari masyarakat, terutama saya. TNI saja yang harusnya bisa mengurusi kepentingannya, urusannya sendiri. Harusnya bisa. Masalah amunisi ini kan sebetulnya urusan TNI.
tidak perlu melibatkan sipil. Mereka nggak bisa melakukan itu. Mereka tidak bisa menyelesaikan itu, justru melibatkan sipil. Nah sekarang untuk urusannya sendiri, di dapur mereka sendiri, mereka tidak bisa melakukan itu. Kenapa harus kemudian merambah kewenangannya ke dunia sipil? Itu yang menjadi pertanyaan kita masyarakat. Urusi dulu dapur kalian, selesaikan dulu masalah di internal kalian. Baru kalau misalkan memang sudah dirasa cukup, dirasa sudah selesai, baru bantu masyarakat sipil untuk menyelesaikan berbagai masalah yang mungkin masyarakat sipil tidak bisa melakukannya. Itu yang harusnya dilakukan oleh TNI sekarang. Nah, sekali lagi, dari pihak Kapus Pen TNI, kita meminta kejujuran. Ayo, silakan. Berikan klarifikasi yang benar, jangan berbohong lagi, jangan salahkan masyarakat sipil atas keteledoran kalian. Kasihan orang sudah meninggal masih difitnah. Makanya kemudian keluarganya merasa mereka ini bukan pemulung, bukan pencuri, justru dipekerjakan. Mereka berontak dengan pernyataan Kapus Pen TNI. Itu yang terjadi sekarang. Nah, dengan demikian, kalau bagi saya ini memang sudah saatnya ada revolusi di tubuh TNI. Terutama mungkin Pak Prabowo, Presiden Prabowo bisa mulai dulu mengganti Panglima TNI-nya. Jadi gimana sekarang? Apakah Panglima TNI harus diganti? Sambil nunggu penggantian Panglima TNI, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Ikan busuk diawali dari kepala.